Syarat pewarisan yang pertama, si pewaris itu harus meninggal dunia. Berarti kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, ini bukan kita bicara masalah warisan. Nina mata utip bagi-bagi harta, itu bukan masalah warisan. Tapi itulah pemberian semasa hidup yang dikategorikan sebagai hibah ataupun wasiat. Nanti kita akan lihat syarat hibah bagaimana, syarat wasiat itu bagaimana. Ada aturan mainnya. Karena bicara warisan, hibah dan wasiat ini tiga istilah yang berbeda dan konsekuensi hukumnya juga berbeda. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita mendengar percakapan ada dua orang. Satu orang mengatakan sama kawannya, saya sudah bagi harta warisan untuk anak-anak. Untuk apa? Karena nanti kalau saya meninggal, anak garu-garuli, nggak ribut-ribut lagi. Maka secara aturan fikih ini ada yang kurang. Kita bisa mengatakan, oh menyala pegang lagi nih. Ini hasil syarat, itu nggak cukup syarat. Apa syaratnya? Syaratnya bapak harus meninggal dulu. Ini kalau bicara warisan, karena syarat warisan itu harus ada yang meninggal dunia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang meninggal dunia lalu disampaikan berkaitan dengan masalah warisan, itu jangan marah-marah. Kadang-kadang kita juga melihat ada orang ketika meninggal dunia lalu ada salah satu ahli warisnya tanya tentang masalah warisan. Dengan bunyi. Karena ada orang seperti sampai marah-marah dia. Itu nanya masalah warisan. Yang kubu mentang basah, kubu tanpa kubu mentang merah. Ya. Padahal kita bicara tentang masalah hukum yang sangat detail dalam Al-Quran, yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-7 secara global. Laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Sedikit atau banyak itu semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan porsi bagian masing-masing ahli waris. An-Nisa ayat ke-11 Allah jelaskan tentang porsi bagian anak-anak. Kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, itu berlaku kaidah lizzakari mislu hadzil unthayain, 2/1 untuk laki-laki dan perempuan. Kalau seorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan saja lebih dari satu orang, maka mereka mendapatkan as-sulusani 2/3, dibagi untuk 2 anak perempuan ataupun 3 anak perempuan saja. Kalau hanya seorang anak perempuan saja, jadi seorang meninggal dunia meninggalkan 1 anak sematawayang perempuan, maka dia mendapatkan nisfu, setengah. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. An-Nisa ayat ke-11 juga menjelaskan terkait dengan porsi untuk orang tua almarhum. Nah, kadang ada yang meninggal dunia masih hidup orang tuanya. Apakah orang tua daripada almarhum ini mendapatkan warisan? Dalam hal ini tetap dapat. Walaupun almarhum yang meninggal ini punya keturunan anak laki-laki. Karena kita mendengar dalam masyarakat ada yang mengatakan yang menyandang agama anak perempuan diuji. Jadi itu tetap dapat. Karena bagian yang tegas dalam Al-Quran surat An-Nisa ke-11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia, masing-masing mereka mendapatkan bagian 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu kandung dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, kalau almarhum yang meninggal ini memiliki keturunan.
Lalu kalau tidak ada keturunan, misalkan seorang meninggal dunia, belum menikahnya, masih hidup kedua orang tuanya, maka untuk ibunya dapat porsi 1/3, sedangkan untuk ayahnya mendapatkan asabah dengan sisa 2/3. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, detail sekali tentang masalah ayat warisan ini. Juga dalam An-Nisa ayat ke-12 tentang porsi suami dan istri. Ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan suami, seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami dan dia belum memiliki keturunan, maka di sana ada setengah bagian untuk suaminya daripada harta almarhumah istrinya. Lalu kalau ada keturunan, maka suaminya mendapatkan bagian 1/4. Sebaliknya ketika suami meninggal dunia tidak ada keturunan, lalu ada istri yang ditinggalkan, maka untuk istrinya dapat bagian 1/4. Lalu kalau ada keturunan, maka untuk istrinya mendapatkan bagian 1/4. Jadi detail sekali ayat tentang masalah warisan. Begitu juga An-Nisa ayat 176. Akhir daripada surat An-Nisa, di sana Allah menjelaskan bagian kalalah. Mana kalalah ini ketika seorang meninggal dunia nggak ada keturunan dan nggak ada orang tua, tapi dia punya saudara dan saudari kandung, maka juga mereka memiliki hak. Kalau yang hanya tinggal itu adalah saudari perempuan saja satu orang, bahkan saudari perempuan ini dapat bagian 1/2. Kalau seorang meninggal dunia ini meninggalkan 2 orang saudari perempuan kandung, tidak ada saudara laki-laki, maka dia dapat bagian, mereka dapat bagian 2/3. Tapi kalau ada saudara laki-laki kandung, ada saudari perempuan kandung daripada almarhum, maka mereka berlaku kaidah 2/1. Jadi ini detail sekali Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW juga dalam hadisnya menyuruh kita untuk mempelajari ilmu ini. Ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, ajarkanlah kepada yang lain. Fa innaha nisful 'ilm. Sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa disebutkan ilmu faraid ini setengah daripada ilmu? Karena ketika kita mempelajari ilmu faraid ini berkaitan antara orang yang meninggal dengan orang yang hidup. Ketika kita mempelajari ilmu faraid ini bukan hanya secara fikih warisan saja kita pelajari, tapi di sana banyak terkait dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Masalah warisan ada kaitannya dengan bab nikah. Apa kaitannya dengan bab nikah? Karena kita ketahui bersama, sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Selama mereka menikah, apakah ini dibangun dengan akad yang sah? Bagaimana yang dimaksud dengan akad yang sah? Ketika semua rukun nikah itu terpenuhi. Jadi ini jemaah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah warisan ada kaitannya dengan bab nikah. Walaupun mereka menikah baru 1 hari usia pernikahannya. Contoh, tadi pagi akad nikah sudah sah, lalu pulang ke rumah, qadarullah suaminya tiba-tiba meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah istri yang baru diakad tadi mendapatkan hak warisan dari suaminya yang meninggal dunia? Dapat. Ya. Jangankan kita bilang 6 bulan, karena ada kasus beberapa waktu yang lalu. Jadi ketika seorang pasangan suami istri sudah menikah, sudah 6 bulan berlalu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Rupanya setelah 6 bulan itu istrinya meninggal dunia. Dan istrinya ini dia memiliki harta bawaan, harta dari warisan orang tua daripada istri. Intinya banyak harta. Nah, ketika itu pihak keluarga istri nggak mau kasih bagian warisan kepada suami, tapi mereka mengatakan hanya mengajak litunya, bang gawin kamar puasa. Ya. Jadi ketika kita bicara masalah warisan itu, ketika mereka sudah menikah dengan akad yang sah, konsekuensinya adalah saling mewarisi. Karena yang namanya ajal kita nggak tahu, kebetulan dalam kasus tadi duluan meninggal istri. Kalau duluan meninggal suami, begitu juga istri juga mendapatkan hak yang sama, hak faraidnya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bicara masalah warisan, ada kaitannya juga dengan masalah perceraian.
Kita ketahui bahwa kasus perceraian yang ada di Aceh ini sangat tinggi, bahkan seluruh Indonesia itu sangat tinggi. Di mahkamah itu adalah peringkat pertama masalah perceraian. Nah, ini juga akan berimbas kepada permasalahan warisan. Contoh beberapa waktu yang lalu kasus ketika seorang suami mentalak istrinya, saya talakkan, jatuh talak. Maka konsekuensi daripada permasalahan talak tadi ada masa iddah. Ya. Dan di dalam hal ini juga perlu kita bisa sampaikan, jangan pernah kita bercanda berkaitan dengan masalah talak. Karena Rasulullah SAW mengatakan ada 3 hal yang seriusnya jadi, main-mainnya pun jadi. At-talak wan nikah wa raj'ah. Nikah, at-talak dan raj'ah. Nikah, talak dan rujuk. Kan jangan sampai kadang-kadang keluar kalimat dari seorang suami kepada istrinya, adik saya abang talaknya, sambil bercanda, walaupun nggak ada niat, tapi kalimatnya jelas ini, maka itu dalam hukum Islam jatuh talak. Karena kalimatnya sharih. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, maka konsekuensi daripada permasalahan talak tadi ada masa iddah. Berapa lama masa iddah? Masa iddah yang dicerai hidup adalah 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Ya. Nanti ada perbedaan ketika kalau masa iddah yang tinggal mati. Karena kalau yang tinggal mati itu masa iddahnya adalah arba'ata asyur wa asyara, 4 bulan 10 hari. Nah, kalau kita hitung berapa hari 4 bulan 10 hari? 130 hari. Kadang-kadang kita tidak dengar di masyarakat yang masa iddah hanya 10 gitu. Berarti kalau ada yang bilang 100 hari sudah didiskon 30 hari. Padahal masa iddah kematian itu adalah 130 hari, 4 bulan 10 hari. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tentu yang jadi berkaitan masalah warisan tadi. Ya. Contoh ini beberapa waktu yang lalu ada kasus suami mentalak istrinya masih dalam masa iddah. Baru 1 kali haid istrinya atau 1 kali suci istrinya, meninggal dunia suaminya. Pertanyaannya, apakah untuk istri yang masih dalam masa iddah ini mendapatkan hak warisan dari suaminya yang meninggal dunia? Masih dapat. Ya. Karena dalam hal ini belum putus hubungan suami istri. Di masa iddah, seorang suami masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Di masa iddah, seorang istri nggak boleh menerima pinangan orang lain. Di masa iddah untuk melihat apakah ada janin dalam rahim istrinya atau tidak. Dan di masa iddah ini juga masa untuk saling mereka introspeksi diri. Barangkali mereka sudah baikan, maka masih diperbolehkan untuk rujuk kembali. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT. Maka ketika ada yang meninggal di antara mereka masih dalam masa iddah, maka ini masih saling mewarisi satu dan yang lainnya. Kemudian bicara berkaitan dengan masalah warisan, ada kaitannya juga dengan masalah hibah. Apa kaitan warisan dengan hibah? Karena perlu kita ketahui hibah itu adalah pemberian semasa hidup. Dan ketika seseorang memberikan pemberian kepada anaknya, kepada ahli warisnya semasa hidup, maka ini ada beberapa syarat-syarat hibah orang tua kepada anak. Yang pertama, hibah orang tua kepada anak atau kepada ahli warisnya ini diperbolehkan kalau diberikan yang pertama dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Harus diberikan dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian yang kedua, ada taqabud, ada saling serah terima. Karena rukun hibah itu ada 4. Ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabul. Jadi akadnya ini harus jelas jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena juga banyak kita temukan dalam masyarakat ketika akadnya ini nggak jelas. Contoh kasus, seorang orang tua dia kasih pemberian kepada anaknya, nyono talohnya mau pikir. Ini anak kedua ini toko ini kelola aja. Anak ketiga ini kos-kosan ini kelola aja. Ini kelolaannya apa ya? Apakah dalam bentuk hibah pemberiannya ataupun hanya hak pakai saja? Karena ketika meninggal orang tua, ini akan terjadi masalah. Ya. Apalagi ketika terjadi perbedaan nilai yang sangat jauh. Oh, kebetulan
kos-kosan yang di ini sudah maju, ya. Yang satu lagi tokonya sudah dianggap nilainya sudah agak rendah dan lain sebagainya. Sehingga ini terjadi permasalahan ketika meninggal orang tua. Nanti adiknya yang merasa dia sedikit itu dia mengatakan kepada abangnya, Pak, yang dari usahanya kan nah lu sih, ya, ya kan ada kecil ya. Sehingga ini jadi masalah. Makanya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau pemberian ini diberikan secara hibah, maka hibah itu harus ada taqabud, harus ada serah terima. Ya. Kadang-kadang ada juga pernyataan seperti ini. Misalkan untuk anak pertama kasih, untuk anak kedua kasih hibah. Anak ketiga ayahnya bilang seperti ini. Adik, nanti kalau ayah ada rezeki, ayah buat rumah buat adiknya. Apakah ini dianggap sebagai hibah? Maka kalau kita menganggap itu hibah, itu nggak cukup rukunnya. Karena rukun hibah itu harus jelas objeknya. Sedangkan tadi itu hanya mengatakan menyana rezeki, menyana hibah. Ini akan terjadi permasalahan. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hibah orang tua kepada anak itu harus ada prinsip adil. Makna adil ini nggak mesti sama dengan melihat kondisi daripada anak-anak. Tapi nggak boleh satu kasih, satu nggak kasih. Oh, yang satu misalkan disayangkan sama orang tuanya dikasih pemberian hibah. Yang satu lagi nggak dikasih apa-apa, maka ini nggak boleh. Karena ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada salah seorang daripada anak. Bahkan istrinya sendiri tidak rela sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut. Jadi esok harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya. Tapi istri saya tidak rela sampai engkau jadi saksi ya Rasulullah. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah kembali tanya kepada Nu'man ibnu Bashir, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya dilu baina auladikum, berlaku adilah kamu terhadap anak-anak. Bahkan dalam riwayat yang kedua itu disebutkan apa? Farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibahkan. Karena itu bisa menjadi potensi terjadi permasalahan ketika orang tuanya meninggal dunia. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hibah orang tua kepada anak itu diperbolehkan dengan niat yang baik. Maknanya apa? Jangan sampai ada niat untuk mengharamkan hak ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka. Contoh, seorang memiliki anak perempuan semua. Lalu semasa hidup dia hibahkan semua buat anak perempuan dengan niat apa? Becok lewali. Ini nggak betul juga yang seperti ini. Ya. Karena jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita niat yang nggak baik, biasanya akan berakhir dengan niat baik juga. Banyak pengalaman kasus, contoh. Ini kasusnya terjadi di Banda Aceh ketika seorang bapak dia punya anak perempuan, 3 perempuan semua. Dihibah semua untuk anak perempuan ini dengan niat apa? Nyobecok lewat. Bahkan rumah yang beliau tempati pun dibalik nama atas nama anak perempuannya. Lalu apa yang terjadi? Alhamdulillah orang tuanya panjang umur, tapi sudah kondisi dia sudah sepuh dia. Semua harus di atas kasur. Lalu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam merawat orang tuanya ini, anak-anak ini pun setengah hati. Ya. Nanti abangnya telepon adik, tolong jaga ayah ya, abang harapan. Oh anjir pak, lu nak acara sih. Jadi udah untuk merawat orang tua pun sudah tolak-tolak mereka antara anak-anak. Lalu setelah setahun setengah itu terjadi, mereka sepakat untuk mengirimkan orang tuanya ke panti jompo. Ya. Dan ini terjadi di Banda Aceh. Jadi sayang kali orang tua kasih semua harta kepada anaknya, belum tentu anaknya kasih manfaat bagi orang tuanya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pemberian hibah pun nggak boleh kita kasih semua harta, karena juga kita masih hidup. Ini kejadian pertama.
Yang kedua, ada juga kasus ketika seorang ibu ini kebetulan suaminya sudah meninggal dunia, anaknya toh hanya satu perempuan. Sampai anak perempuan ini sudah menikah, tinggal di rumah ibu, sudah ada cucu. Suatu hari anak perempuan ini bilang sama mamanya, mak kan kata Tuhan, mama sudah tua, kalau bisa rumah ini mama balik aja atas sama adik, kata anak perempuan ini. Karena nanti kalau mama meninggal nggak ada urusan dengan wali. Oh iya juga, secara logika kita iya juga. Singkat cerita, baliklah nama sertifikat rumah itu atas nama anak perempuannya. Setelah beberapa tahun berlalu, apa yang terjadi? Rupanya duluan meninggal anak perempuan ini daripada mamanya. Kita yang namanya ajal kita nggak tahu. Ya. Jadi awal meninggal ada meninggal daripada kunci. Akhirnya apa? Tinggallah di rumah ibu ini dengan menantunya dan juga ada cucunya. Setelah mereka jalan beberapa bulan kehidupan ini, suatu hari mertuanya ini nggak pas dengan menantunya. Menantunya pun waktu itu lagi nggak pas kepala, diusir ibu itu di rumah. Roh nahak di rumah. Jadi ini problematika yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam pemberian hibah pun nggak boleh kita berikan seluruh harta, karena juga kita masih hidup. Ya. Termasuk pemberian kepada ahli waris ini juga ada aturan.